ITB-nya keterima, ITB-nya keterima, beasiswanya juga. Datang di channel kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Gratis kok bro. Klik like, share, and comment juga ya. Happy watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat online. Perkenalkan, nama saya Faisal Chandrasya Hasibuan. Kalian bisa memanggil saya Faisal. Umur saya sekarang menjelang 28 tahun. Alhamdulillah sudah ya di akhir tahun kemarin tutup buku. Jadi sekarang tahun yang baru dengan status yang baru. Setelah SMA lanjut kuliah tahun 2009 ke kampus yang paling beken di kota Bandung ya, di Kabupaten Bandung, di Bandung Selatan, yaitu Universitas Telkom. Dulu waktu masuk sih namanya Institut Teknologi Telkom, tapi waktu keluar 2014 namanya udah Universitas Telkom. Dan waktu itu saya adalah generasi angkatan kedua yang diwisuda setelah namanya Universitas Telkom. Untuk prodinya sih prodi S1 Sistem Komputer, kalau sekarang udah mengganti nama jadi Teknik Komputer. Setelah S1 itu seminggu setelah diwisuda alhamdulillah langsung dapat job ya. Jadi waktu itu ada kakak kelas angkatan 2008 nge-link di Facebook itu ngasih job di tempat kerjanya dia. Jadi tempat kerjanya dia itu private organization lah, orang bule bikin bisnis di Indonesia tentang e-commerce. Jadi waktu itu saya kerja di situ harus pakai bahasa Inggris dan pasarnya itu adalah orang-orang barat seperti Amerika. Jualannya ya produk-produk e-commerce seperti e-book dan lain-lain. Cuma 3 bulan di sana, alhamdulillah dapat rezeki lanjut S2 di ITB. Waktu itu sih sebenarnya pengennya itu ngelanjutin TA kan, karena TA-nya itu tentang smartphone gitu. Kayaknya tuh sayang banget gitu kalau cuma berhenti di TA, kayaknya harus dilanjutin gitu. Nah, waktu itu lihat link ada tentang beasiswa Smart City di ITB itu. Coba-coba aja daftar. Nah, langsung coba daftar dulu ke ITB. Nah, waktu itu kalau misalnya memang keterima di ITB tapi beasiswanya nggak dapat, ya udah nggak akan diambil karena orang tua nggak akan sanggup membiayain. Karena waktu itu adik saya juga masih kuliah juga, gitu. Ya udah nggak masalah gitu kan. Nggak taunya keterima, ITB-nya keterima, beasiswanya juga diterima. Nah, selama S2 itu pun kerja juga. Jadi di lab tersebut kerja sebagai peneliti, digaji juga, dibayarin semesterannya juga, dikasih fasilitas seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Kesibukan sekarang tentunya ya ngajar anak-anak mahasiswa di kampus sama mater saya di Universitas Telkom, di prodi yang lama juga di Teknik Komputer. Selain ngajar juga saya jadi pembina kemahasiswaan untuk prodi. Jadi untuk masalah himpunan itu saya yang ngebinanya, masalah perlombaan kayak gimana itu saya ngebantu anak-anak juga. Kurang lebih sih kayak gitu, dan ya pasti ya kesibukan selain itu ya membina rumah tangga. Jujur aja sebenarnya dulu selama di ITB itu suka ketemu sama dosen yang lagi lanjut S3. Sangat ditunggu ya di Telkom. Nggak mau, saya nggak mau balik lagi ya. Jadi dari dulu tuh sama sekali nggak pengen balik lagi. Dalam artian nggak pengen jadi dosen. Ya orang-orang kan nyangkanya S2 berarti nanti jadi dosen. Enggak mau. Saya S2 karena ini aja ada beasiswa tentang TA saya, jadi tertarik aja gara-gara itu. Nggak taunya ternyata memang mungkin peluangnya di situ. Jadi memang selama S2 itu saya tertarik tuh bikin startup gitu ya, bikin startup sampai saya 2 kali bikin startup. Setelah lulus S2 pun saya nggak langsung jadi dosen, saya bikin startup dulu gitu. Cuman mungkin karena banyak lika-likunya bikin startup dan saya melihat ada peluang jadi dosen dan memang lagi dibutuhin, ya kenapa enggak lah sambil nunggu gitu kan, sambil nunggu peluang itu kan jadi dosen bisa sambil kemampuan public speaking-nya bisa terus disalurin, terus juga kan bisa jadi mungkin nanti ada mahasiswa yang bisa saya andalkan untuk jadi partner startup atau gimana kan, terus juga linknya juga jadi lebih banyak kan, kenal sama dosen lain yang punya kemampuan yang berbeda-beda. Yang pasti ya kemampuan memimpinnya tetap bisa disalurkan lah kalau menjadi dosen itu. Rekrutasi yang pasti pertama kali itu kita harus lulus dulu S2-nya, nanti dimintain transkrip dan ijazah S2 dan S1.
Udah gitu nanti kalau mau jadi dosen tetap, nah ini banyak prosesnya, mulai dari pendaftaran. Nanti di situ kita ada tes standar kayak mau PNS kayak gimana, ada tes potensi akademik, ya tes psikotes gitu. Terus ada tes bahasa Inggris seperti TOEFL atau tesnya lokal dari kampus juga ada. Ada juga tes kejiwaan, ya tes kesehatan di rumah sakit juga ada. Tes kesehatan fisik, jiwa juga itu ada. Pokoknya macam-macam sampai akhirnya finalnya itu di interview ya. Ada micro teaching, jadi kita ngajar kita tuh kayak gimana, dicontohin kita ngajar kayak gimana. Terus di interview nanti sama petinggi, bisa jadi wakil dekan, bisa dari rektor atau dari SDM. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau buat dosen LB sih itu cuma sampai level prodi aja. Jadi bisa jadi cuma micro teaching aja. Habis itu dilihat kemampuan kita udah aja ngajar. Nah, kalau untuk dosen tetap banyak banget tahapannya. Oke, dosen LB itu LB, L-nya itu luar, B-nya itu biasa. Jadi luar biasa. Maksudnya luar biasa itu bukan dosen yang mempunyai kepribadian khusus atau kemampuan yang di luar biasa, tapi dosen LB itu adalah dosen yang pekerjaannya itu hanya mengajar saja. Jadi kewajibannya itu hanya ngajar, nggak ada kewajiban lain gitu. Nah, dosen LB itu bisa di beberapa kampus, dia nggak terikat gitu kan. Jadi dosen LB di kampus A boleh juga dosen lain di kampus B. Terus kalau namanya dosen LB, dia itu istilahnya dibayarnya per kedatangan aja. Jadi per SKS, per jamnya, sama per kehadiran aja. Kalau dia lagi ngajar, termasuk lagi ujian nih, nggak dapet gitu. Biaya pendapatan dosen LB lebih kurang sekitar UMR ya, pas-pasan UMR lah lebih kurang. S1-nya teknik, S2-nya manajemen bisa aja. Faktanya ada juga dosen yang seperti itu. Walaupun mungkin nanti akan, kalau mau lamar jadi dosen, mungkin S2-nya yang dilihat gitu ya. Jadi kalau S2-nya manajemen, maka kemungkinan besar nanti peluang dosen di manajemennya lebih tinggi daripada di bidang tekniknya. Dan kemungkinan kalau dua jurusan itu peluang untuk menduduki posisi lain itu juga lebih tinggi. Misalnya menduduki posisi keuangan atau posisi strategi bisnis atau gimana, itu kan dosen itu selain ngajar ada juga posisi strukturalnya seperti itu. Kalau namanya asdos itu kan dia lulusan S1 tuh udah bisa jadi asdos ya kalau memang kemampuannya cukup ya. Nah, cuman yang namanya asdos ini dia nggak boleh ngajar, jadi cuman boleh ngasih tugas, meriksa tugas kayak gitu. Nah, namanya asdos ini kalau dia masih S1 nggak boleh jadi dosen, karena syarat minimal jadi dosen itu adalah harus S2. Jadi kalau asdos mau jadi dosen, mau nggak mau harus lulus S2. Menjanjikan buat masa depan atau enggaknya sih balik lagi ya ke diri masing-masing. Jadi menikmati nggak kehidupan dia menjadi seorang dosen atau enggak? Soalnya kalau menikmati sebenarnya banyak banget peluang-peluang yang didapat ketika jadi seorang dosen. Karena dosen itu nggak cuma ngajar di dalam kelas, tapi juga kan dia ada tridharma perguruan tinggi ya. Selain pendidikan dan pengajaran, dia juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, penelitian ini itu kalau kita bisa membuat sesuatu yang inovatif, kita bisa patenkan, itu bisa jadi jualan juga. Jadi kita bisa menjual license ataupun royaltinya, atau juga berkolaborasi dengan dosen dari penelitian dari kampus lain. Pengabdian masyarakat juga kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan ke masyarakat langsung, seperti ke anak sekolah atau ke desa-desa. Tentunya kan itu ada kesenangan tersendiri ya. Jadi ada manfaat yang ditebar ke masyarakat luas, tidak hanya mendapatkan gaji tetapi juga mendapatkan ya pahala ya, karena bantuan-bantuan kita ke masyarakat. Oke, sip. Makasih Sal. Sama-sama.